Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Saputra Purba dari kelas perbankan syariah eksklusif 6C ingin menyampaikan apa sih itu teori fikih muamalah, teori akad di dalam perspektif fikih muamalah. Nah, di sini akad seperti yang halnya kita ketahui, akad ialah suatu perjanjian atau perikatan yang dimana akad itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-aqdu. Dalam bentuk jamaknya disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Nah, di sini menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Nah, rumusan akad di atas mengidentifikasikan bahwasanya perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Nah, akad ini diwujudkan dalam hal yang pertama itu ijab dan qabul, kedua sesi dengan kehendak syariat, dan yang ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan. Nah, di sini akad mempunyai beberapa definisi. Yang pertama kita tarik dari definisi pengertian umum. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti halnya itu wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya berdasarkan keinginan sendiri. Nah, di dalam pengertian khusus, akad juga mempunyai pengertiannya sendiri. Pengertian akad ini di dalam hal khusus menurut ulama fikih yang dikemukakan, diantaranya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. Nah, itu adalah pengertian akad menurut segi bahasa, pengertian akad menurut umum dan khusus. Nah, setelah itu di dalam akad mempunyai rukun-rukun tersendirinya, di mana para ulama telah sepakat, sementara ulama telah sepakat menetapkan rukun-rukun akad tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri dari yang pertama, penyertaan ataupun pernyataan untuk mengikatkan diri atau sighahat al-aqd. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau al-mutaqidain dan objek akad, yaitu objek ataupun benda yang akan diakadkan. Nah, pihak-pihak yang melakukan akad telah bercakap atau bertindak hukum mukallaf, atau jika objek akad itu merupakan objek milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Menurut akad itu diakui oleh syarak, untuk objek akad ini disyaratkan pula yang pertama bentuk harta, memiliki ataupun dimiliki oleh seseorang, dan yang ketiga bernilai harta. Dan menurut syarak tersebut, oleh sebab itu jika objek itu sesuatu yang tidak memiliki bernilai harta di dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar, minuman keras. Nah, di samping itu jumhur ulama fikih selain ulama Hanafiyah menyatakan bahwa barang najis seperti anjing, bulu, darah, babi, bangkai tidak bisa dijadikan objek akad.
karena najis yang tidak bernilai harta dan syara. Dan itu adalah syarat-syarat barang yang bisa diakadkan. Nah, syarat-syarat selanjutnya itu, akad itu tidak dilarang oleh nas atau ayat hadis. Yang ketiga, akad yang dilakukan itu memenuhi syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, barang yang kita akadkan harus sesuai dengan syarat-syarat khusus. Misalnya, dia tidak cacat dan tidak terdapat kekurangan di dalamnya. Yang selanjutnya, akad itu haruslah bermanfaat. Nah, seperti penjelasan di atas, khamar tidak bisa dimasukkan ke dalam akad. Babi, anjing, darah, maupun hal-hal najis lainnya. Pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak utuh dan sahih, maka ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah. Yang selanjutnya, syarat-syarat akad itu dianggap sah apabila ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Nah, jadi di dalam akad itu harus dilakukan di dalam suatu tempat ataupun keadaan dengan menggambarkan atau membuat proses suatu transaksi. Dan tujuan akad itu jelas diakui syarak. Misalnya, yang diakui syarak dalam akad ijarah, sewa menyewa dalam menyewa rumah. Tujuannya adalah pemilikan manfaat bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Nah, jadi akad ini sangat penting di dalam hukum ataupun di dalam melaksanakan perekonomian Islam demi mendapatkan ataupun mendapatkan dan menstabilkan perekonomian dan keadilan di dalam perekonomian Islam itu sendiri. Itulah tadi pembahasan saya tentang teori akad menurut perspektif Islam, yang dimana akad itu sangat penting, mempunyai rukun, syarat, dan akad tersebut mempunyai banyak pengertian definisi yang bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.